Halo guys, kali ini gue bakal ngebahas film yang berjudul Emergency Declaration. Jadi nyeritain tentang orang yang terlihat seperti nerd, kutu buku, dan para orang-orang tolol lainnya. Nah, tapi yang pengen gue ceritain bukan itunya, tapi melainkan tentang sebenarnya bukan drama kekeluargaan dan lain-lain gitu, tapi lebih ke ketidakberdayaan sebuah negara ketika mereka mengalami konflik dan tidak ada negara yang mau ngebantu gitu. Jadi ceritanya ada seorang teroris, yang menyebar bubuk beracun atau semacam virus gitu di sebuah pesawat. Nah, otomatis paniklah orang-orang yang ada di pesawat tersebut. Ada yang mati, ada yang bisa survive, dan akhirnya terkuak sudah kalau ini itu ada teroris yang menyebar bubuk kacang polong alias virus itu tadi. Nah, si teroris pun dia juga nggak berencana buat survive. Pada akhirnya dia juga mati. Sampai gua pikir dia bakal survive sampai di akhir gitu, dia bakal meloloskan diri dan lain-lain. Ternyata di pertengahan film si tokoh jahat ini malah mati gitu aja gitu. Nah, akhirnya negara pun heboh, nggak cuma negara Konoha saja yang heboh karena kasus pajak, tapi juga negara Korea di film ini itu heboh karena pesawat yang ditumpangi oleh warga negaranya yang ingin menuju ke Hawaii ternyata ada terorisnya yang menyebarkan virus mematikan gitu. Akhirnya apa? Hawaii pun menolak, Amerika pun menolak, akhirnya pesawat ini terbang kembali ke Korea gitu. Sempat mau singgah ke Jepang tapi Jepang pun menolak gitu. Jadi si pilot pun yang juga sudah terkena virus harus berjuang mati-matian mendaratkan pesawatnya dengan selamat di Korea. Jadi kayak gini gitu loh. Kalian kalau nonton film Emergency Declaration, kalian pasti merasakan gambaran dimana ketika ada sebuah negara yang mengalami krisis atau konflik atau ketidakberdayaan tertentu dan nggak ada negara satupun yang pengen nolong, itu rasanya kayak gitu. Itu yang gue rasain gitu. Gue nggak peduli tentang terorisnya, tentang motifnya, gue nggak peduli tentang orang-orang yang ada di dalam pesawat tersebut. What the fuck is there? Gue lebih tertarik dengan konflik sosial atau politik luar negeri yang ternyata sekejam itu. Bahkan ketika Indonesia memutuskan untuk tidak impor bahan mentah ke luar negeri, orang-orang luar itu pada heboh, pada menyalahkan Indonesia, pada mengancam Indonesia dan lain sebagainya gitu. Nah, itu gue dapetin dari film ini gitu, Emergency Declaration. Ketika negara Korea lagi butuh bantuan Amerika dan negara-negara sekitar, ternyata Amerika menolak itu karena mereka juga takut terkena virus, terkena imbas dari virus tersebut. Jepang pun juga nggak berani gitu menangani sesuatu yang bukan keahlian mereka, yang belum pasti keberhasilannya. Akhirnya mau nggak mau negara tersebut mesti berjuang sendiri, mesti mati-matian. Dan seperti film drama Korea pada umumnya, kepolisian itu tidak bisa bersikap tegas gitu ketika menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi di negaranya yang berurusan dengan gangster, mafia, dan juga orang-orang kaya lainnya gitu. Seolah polisi Korea ini kayak kesulitan gitu, dan jarang sekali ada adegan baku tembak, yaitu karena ciri khas film Korea gitu ya. Jarang sekali ada adegan baku tembak. Mereka lebih suka adegan baku pukul pakai pentungan, pakai tangan, pakai kaki dan lain sebagainya, dan itu lebih sangat-sangat ngeselin banget sih. Jadi kalau kalian ingin rekomendasi film yang drama, yang politik, yang disaster, yang selin tapi bikin nangis juga, ya gua saranin nonton Emergency Declaration. Udah, sekian, makasih, kepanjangan anjir.